Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan tenaga kerja dan mesin. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, dan manusia dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk kesehariannya dengan cara bekerja keras. Maka dari itu, sebagai manusia, agar dapat memenuhi kebutuhannya dibutuhkan yang namanya pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan bagi kehidupan manusia lainnya. Pada umumnya, agar manusia dapat bekerja, maka diperlukannya kemampuan atau kompetensi terhadap bidang pekerjaan yang dituju. Faktor skill, pendidikan, dan pengalaman merupakan acuan utama yang bisa dijadikan tolak ukur seseorang dapat dijadikan tenaga kerja di dalam sebuah instansi, perusahaan, industri, dan lain-lainnya. Harapannya, dengan bekerja mereka mendapatkan upah yang dipakai guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran manusia yang biasanya mengisi berbagai macam bagian dalam ruang lingkup pekerjaan yang kini rasanya sudah mulai ditinggalkan. Sebagai contoh, misalnya tenaga manusia yang digunakan untuk membajak sawah pada saat ini sudah tergantikan oleh mesin traktor, yang dianggap lebih efisien. Tenaga manusia di sektor perindustrian atau pabrik-pabrik yang biasa dikerjakan secara manual, tapi saat ini hampir seluruhnya sudah melalui mekanisme mesin, sehingga dampaknya banyak tenaga kerja manusia yang terbuang atau tidak dibutuhkan lagi, dan masih banyak lagi contoh bukti bahwa tenaga manusia mulai tergantikan oleh mesin di era modern ini. Arti penting penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan istilah yang identik dengan istilah personalia atau sumber daya manusia. Oleh karena itu, pengertian tenaga kerja dapat dilihat secara makro maupun mikro. Secara makro, tenaga kerja atau manpower adalah kelompok yang menduduki usia kerja. Secara mikro, tenaga kerja adalah karyawan atau employee yang mampu memberikan jasa dalam proses produksi. Jadi, secara makro, pengertian tenaga kerja bersifat kuantitas, yaitu jumlah penduduk yang mampu bekerja. Mampu bekerja di sini bercirikan batas usia kerja minimal, misalnya 10 tahun atau 15 tahun. Sedangkan secara mikro, pengertian tenaga kerja bersifat kualitas, yaitu sebagai jasa yang diberikan atau dicurahkan dalam proses produksi. Dalam konteks pengertian ini, maka tenaga kerja sering dipandang sebagai human atau intelektual kapital perusahaan. Ketika model-model kuantitatif dan operation research mencapai puncak kejayaannya, sekitar tahun 1950-an, dapat dikatakan bahwa pada waktu itu perhatian atau concern pihak manajemen terhadap karyawan di dalam perusahaan seakan-akan disingkirkan. Dengan berbagai model dan pendekatan, semua persoalan di dalam perusahaan diusahakan dapat diselesaikan. Melalui pendekatan tersebut, karyawan bahkan dianggap sebagai mesin, salah satu faktor produksi. Meskipun demikian, pada saat yang sama, para ahli perilaku dan psikologi berhasil menyumbangkan suatu gagasan hasil penelitian mengenai pola perilaku karyawan di dalam perusahaan. Tidak dapat dihindarkan, hasil penelitian ini membuat munculnya perspektif baru dalam pengelolaan karyawan. Pada revolusi 4.0, saat ini tentunya akan membawa dampak konsekuensinya. Sektor industri menjadi lebih kompleks dengan segala teknologinya yang membuatnya lebih efisien. Di balik itu, semua pada kenyataannya ada permasalahan yang menghantui manusia, karena tak bisa dipungkiri bahwa kedepannya tenaga mereka akan sepenuhnya benar-benar tergantikan oleh teknologi dalam kurun waktu cepat atau lambat. Perubahan yang terjadi ini sangatlah bersifat revolusioner. Perubahan berpengaruh besar terhadap kehidupan secara luas, dan tentunya lebih besar dampaknya daripada perkembangan teknologi 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan menjadi cikal bakal perkembangan teknologi hingga saat ini. Walaupun sebenarnya tenaga manusia sudah mulai terusik oleh adanya teknologi pada sekitar abad ke-18.
Ketika ditemukannya mesin uap atau bisa disebut revolusi 1.0, namun dengan hadirnya revolusi 4.0 ini membuat segala sesuatu yang terjadi di revolusi sebelumnya menjadi lebih kompleks. Revolusi yang terjadi sesungguhnya memiliki tujuan yang baik, seperti memudahkan kegiatan-kegiatan dalam perekonomian industri dan sektor lainnya dengan harapan semua kegiatan dapat dijalankan dengan lebih mudah, hemat, dan cepat. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa kelak tenaga manusia dapat digantikan oleh mesin atau robot sekalipun secara keseluruhan. Perlu adanya penanganan secara kritis menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang dapat mengancam posisi manusia dalam bidang industri atau tenaga kerja karena posisinya yang sewaktu-waktu dapat diganti dengan mesin atau robot. Perlu adanya kebijakan tentang alokasi tenaga kerja manusia ke tempat yang lebih layak dan jangan sampai dengan adanya revolusi yang terjadi justru tenaga manusia benar-benar tidak diperlukan dan hanya segelintir individu saja yang dirasa cukup untuk mengelola suatu sektor, baik industri ataupun sektor lain, sehingga tenaga kerja lainnya menjadi tidak memiliki pekerjaan lagi atau diputus kontak kerjanya. Menurut Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto, sebaliknya revolusi industri 4.0 justru memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk berinovasi. Revolusi yang fokus pada pengembangan ekonomi digital dinilai menguntungkan bagi Indonesia. Pengembangan ekonomi digital adalah pasar dan bakat, dan Indonesia memiliki keduanya. Ia tidak sependapat bahwa revolusi di industri 4.0 akan mengurangi tenaga kerja, sebaliknya malah menaikkan tingkat efisiensi. Menurut pendapat para ahli mengenai revolusi industri 4.0, kita semestinya meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan permintaan yang terjadi di revolusi industri 4.0. Dengan harapan kita tetap memiliki kemampuan yang dapat bersaing di revolusi industri 4.0 yang terjadi ini, dan posisi sebagai tenaga kerja tidak akan tergantikan oleh mesin atau robot dengan mudahnya. Setidaknya posisi kita dapat dibutuhkan untuk mengisi bagian lain di dalam sendi-sendi perindustrian atau sektor-sektor lainnya. Di sisi lain, perdebatan antara pekerjaan dan teknologi terdapat kekhawatiran tentang bagaimana otomatisasi dan digitalisasi menjadikan semakin sulitnya mencari pekerjaan, terutama karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Menurut ILO tahun 2017, pekerjaan layak yang tercipta di tingkat global tidaklah cukup untuk menahan peningkatan pekerjaan yang informal dan rentan. Bahkan pada kondisi kuantitatif pertumbuhan ketenaga kerjaan, 1,4% mengalami pelambanan sejak 2011 dibanding dengan 2000 sampai 2007 di mana pertumbuhannya mencapai 1,7%. Sepertinya terdapat konsensus bahwa pekerjaan yang melibatkan kegiatan repetitif semakin mungkin mengalami otomatisasi. Otomatisasi mengakibatkan penggantian tenaga kerja di industri. Pada tahun 2013, beberapa ada yang berargumentasi bahwa pekerjaan yang memiliki resiko tinggi adalah pekerjaan yang sifatnya sederhana dan mendasar. Pekerja dengan keterampilan biasa saja akan digeser oleh mesin dan otomatisasi. Risiko penggantian pekerjaan tidak hanya terjadi pada pekerjaan mendasar atau kerah biru. Pekerjaan administratif atau kerah putih yang melibatkan kegiatan repetitif dan administratif juga akan tergantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan. Bahkan ada tren semakin berkurangnya pekerjaan tingkat menengah yang menimbulkan polarisasi pekerjaan Bank Dunia tahun 2016. Ada juga tren serupa di perekonomian yang besar di dunia ini, misalnya di Amerika Serikat, Uni Eropa, di mana proporsi pekerjaan yang melibatkan tugas-tugas rutin semakin menghilang. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan kreatif dan sosial serta proses pengambilan keputusan yang kompleks pada lingkungan yang tidak pasti akan sulit tergantikan oleh mesin atau kecerdasan buatan. Karenanya permintaan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks serta keterampilan sosial dan kognitif akan lebih di masa yang akan datang. Selain itu, sejumlah besar pekerjaan tingkat menengah akan membutuhkan keterampilan vokasional khusus yang dipadukan dengan pengetahuan dasar terkait keaksaraan, berhitung, beradaptasi, dan penyelesaian masalah menurut author tahun 2015.
Selain itu, pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan agar dapat mengoperasikan dan bekerja menggunakan mesin dan digitalisasi. Ini termasuk di dalamnya, termasuk data analisis dan pengumpulan data, penggunaan gawai multifungsi untuk bekerja dan realitas yang bertambah, menurut Mercer tahun 2015. Menurut sebuah studi ILO mengenai ASEAN 2016, lebih dari 60% pekerjaan berupah di bidang elektronika, otomotif, dan tekstil, serta pakaian jadi, terancam dan mungkin akan hilang karena otomatisasi. Persentase pekerjaan yang beresiko kini mencapai 85% pada perdagangan retail. Secara keseluruhan, hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa dalam beberapa dasawarsa ke depan, semua pekerjaan akan mengalami otomatisasi di ASEAN, yaitu Kamboja, Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Dari kelima negara tersebut, resiko pekerjaan yang mengalami otomatisasi tertinggi adalah Vietnam, yaitu 70%, diikuti dengan Filipina 57%, dan Indonesia menyusul pada angka 56%. Probabilitas hilangnya pekerjaan di Thailand adalah yang terkecil, yaitu 44%. Perkiraan untuk Indonesia dan negara-negara ASEAN lain dibuat berdasarkan metodologi yang dikembangkan oleh Frey dan Osborne untuk mencari tahu jenis pekerjaan yang beresiko tergantikan oleh mesin dan otomatisasi. Pekerjaan di ASEAN memiliki 9 variabel yang dikelompokkan menjadi 3 tugas yang tidak dapat diotomatisasi karena membutuhkan persepsi dan manipulasi, kecerdasan kreatif, dan kecerdasan sosial. Pemerintah sudah semestinya memberikan peranan kontribusinya terkait revolusi 4.0 yang tengah terjadi. Pemerintah bisa membantu dari sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas ketenagakerjaan melalui pendidikan yang maksimal dengan harapan skill dan kompetensi para tenaga kerja pada nantinya mendapat andil dalam bagian revolusi industri 4.0 yang terjadi, dan tentunya dengan harapan tidak semakin memparah masalah pengangguran yang terjadi. Karena masalah pengangguran sebelum revolusi industri 4.0 di Indonesia juga sudah menjadi permasalahan yang akut. Kesimpulannya, dalam revolusi industri 4.0 ini mestinya kita harus pintar-pintar dan cerdas dalam memanfaatkan kemungkinan yang ada dengan tetap memperhatikan semua risiko yang menghantui. Namun, meskipun demikian, seharusnya revolusi industri 4.0 ini tidak perlu menjadi suatu hal yang ditakuti karena dengan kita meningkatkan kemampuan dan skill serta peran pemerintah yang mendukung, semestinya revolusi industri 4.0 ini berada dalam kendali kita semua. Itulah materi video dari kelompok penggunaan tenaga kerja dan mesin. Sekian, terima kasih.